Gimana kalau ternyata semua masalah kamu, setiap kecemasan, setiap keraguan diri, sebenarnya cuma berakar pada satu kesalahpahaman besar? Nah, buku Keberanian untuk Tidak Disukai ini mengajukan sebuah ide radikal dari psikolog Alfred Adler yang bisa loh mengubah cara kamu memandang segalanya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Buku ini langsung dibuka dengan klaim yang, wah, provokatif banget. Hidup ini sebenarnya sederhana. Menurut sang filsuf di dalam buku, kerumitan yang kita rasakan itu bukan sifat asli dunia, tapi sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Cukup berani ya pernyataannya? Iya jelaslah, reaksi pertama kita sama seperti sang pemuda dalam buku ini, pasti skeptis. Sederhana, gimana mungkin dengan semua perjuangan, hubungan yang ribet, dan tanggung jawab kita? Nah, disinilah kita mulai masuk ke pilar pertama dari pemikiran Adler. Yuk kita coba tantang gagasan yang paling umum dipegang banyak orang, bahwa trauma masa lalu itu menentukan siapa kita hari ini. Psikologi Adlerian menawarkan perspektif yang sama sekali berbeda. Oke, di sini kita lihat ada dua cara pandang yang benar-benar bertolak belakang. Psikologi Freudian, yang mungkin kita lebih familiar ya, bilang kalau masa lalu itu penyebab masa kini. Trauma di masa kecil membentuk kita yang sekarang. Tapi Adler membaliknya. Dia bilang kita itu memilih sebuah tujuan sekarang, misalnya aku nggak mau keluar rumah. Lalu kita comot pengalaman masa lalu sebagai alasan untuk membenarkan tujuan itu. Intinya tuh gini. Teleologi mengubah total pertanyaannya. Bukan lagi apa penyebabnya, tapi jadi apa tujuannya. Nah, pergeseran dari kenapa jadi untuk apa ini adalah kunci untuk memahami seluruh filsafat Adler. Kita ambil contoh dari bukunya ya. Ada seorang teman yang nggak mau keluar dari kamarnya. Pandangan konvensional pasti akan langsung cari-cari penyebab di masa lalunya. Mungkin pernah dibully atau ada masalah keluarga. Tapi teleologi maksa kita buat bertanya, tujuan apa sih yang dilayani oleh tindakannya mengurung diri saat ini? Jadi apa tujuannya? Ya tujuannya sederhana, supaya nggak perlu keluar rumah. Untuk mencapai tujuan ini, dia secara nggak sadar menciptakan rasa cemas sebagai alat. Imbalannya, perhatian penuh dari orang tua yang khawatir. Dan dia jadi bisa menghindari tantangan dunia luar. Ini ngubah segalanya. Dia bukan korban masa lalunya, tapi partisipan aktif yang menciptakan realitasnya sendiri. Kutipan dari Adler sendiri ini benar-benar merangkum semuanya. Bukan pengalamannya yang membentuk kita, tapi cerita yang kita pilih untuk kita ceritakan tentang pengalaman itu. Kitalah penulisnya. Oke, jadi kalau masa lalu nggak mengendalikan kita, terus apa dong yang bikin kita nggak bahagia? Dari mana semua perasaan rendah diri itu datang? Jawabannya, wah ini lebih mengejutkan lagi. Ini kan jadi pertanyaan logis selanjutnya ya. Kalau kita nggak bisa lagi nyalahin masa lalu, terus apa yang tersisa? Jawaban Adler itu simpel banget, tapi dalam. Setiap masalah yang kamu pikir kamu punya, entah itu rasa nggak pede, cemas soal masa depan, atau bahkan rasa bosen, semuanya pada akarnya adalah masalah yang berkaitan dengan orang lain. Coba deh pikirin, kalau kamu terus-terusan fokus sama kekurangan diri sendiri, kamu itu sebenarnya lagi membangun benteng. Tujuannya untuk menghindari hubungan yang lebih dalam, di mana ada risiko ditolak atau disakiti. Jadi, itu adalah masalah hubungan yang menyamar sebagai masalah pribadi. Di buku ini ada contoh bagus tentang seorang siswi yang takut wajahnya memerah kalau gugup. Dia mikir, coba aja masalah ini hilang, aku pasti bakal nyatain perasaanku. Tapi menurut Adler, dia justru butuh rasa takut itu. Selama dia punya rasa takut itu, dia bisa hidup dalam fantasi seandainya, tanpa perlu mengambil resiko penolakan di dunia nyata. Oke. Jadi, kalau semua masalah kita itu berhubungan dengan orang lain, gimana caranya kita bisa bebas? Nah, solusinya ada di salah satu ide paling radikal dan paling membebaskan dari keseluruhan buku ini. Adler ngasih kita semacam alat praktis yang disebut pemisahan tugas. Caranya gampang banget. Setiap kali menghadapi masalah, tanya satu hal. Siapa yang pada akhirnya akan menanggung konsekuensi dari keputusan ini? Jawaban dari pertanyaan itu bakal ngasih tahu kita siapa pemilik asli dari masalah tersebut. Contoh paling gampang deh, kamu memilih karir yang nggak disukai orang tua. Perasaan mereka, entah itu kecewa atau marah, adalah tugas mereka untuk diatasi. Tugas kamu adalah membuat pilihan terbaik untuk hidup kamu sendiri. Saat kita mencoba mengendalikan perasaan orang lain, kita itu sedang mencampuri tugas mereka. Dan itulah sumber utama ketidakbahagiaan. Pernyataan ini kedengarannya ekstrim ya, tapi ini bukan berarti kita harus sengaja cari musuh.
Maksudnya adalah, kita harus menerima bahwa tidak disukai itu adalah harga yang nggak bisa dihindari dari sebuah kebebasan sejati. Intinya tuh gini, kalau kamu mencoba menyenangkan semua orang, berarti kamu nggak hidup untuk diri sendiri. Kamu hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Jadi, ketika ada seseorang yang nggak suka sama pilihanmu, itu bukan tanda kegagalan, justru itu adalah tanda bahwa kamu sedang menjalani hidupmu sendiri. Itulah bukti kebebasan. Oke, kita udah nemu kebebasan nih. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngejalaninnya? Adler mengusulkan sebuah cara hidup yang lebih mirip seperti tarian, bukan perlombaan. Kita kan seringnya mikir kebahagiaan itu tujuan di masa depan, nanti kalau udah lulus, atau nanti kalau dapat promosi. Tapi menurut Adler, kebahagiaan itu adalah perasaan saat ini, yaitu perasaan sederhana bahwa aku berguna bagi seseorang. Ini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan di sini, sekarang juga. Nah, untuk bisa merasakan kontribusi ini, ada 3 langkah. Pertama, penerimaan diri, berdamai dengan dirimu apa adanya, gak pura-pura. Dari situ, akan lahir kepercayaan pada orang lain, melihat orang lain sebagai kawan, bukan saingan. Nah, saat kamu sudah bisa menerima diri sendiri dan percaya pada orang lain, kontribusi pada orang lain itu akan muncul secara alami. Dan ini perubahan cara pandang terakhir yang menurut saya indah banget. Kebanyakan dari kita melihat hidup itu kayak garis lurus, sebuah perjalanan untuk sampai ke suatu tujuan. Tapi Adler ngajak kita untuk melihatnya sebagai sebuah tarian. Dalam tarian, setiap gerakannya adalah tujuan itu sendiri. Prosesnya adalah segalanya. Metafora tarian ini benar-benar kuat. Artinya apa? Artinya, hidup itu ya cuma terjadi di sini dan saat ini. Masa lalu dan masa depan itu nggak ada. Yang ada hanyalah momen ini yang harus dijalani dengan totalitas, persis seperti sedang menari. Jadi kesimpulannya apa? Semua perubahan ini menolak masa lalu yang menentukan kita, memisahkan tugas, dan menemukan kebahagiaan dalam kontribusi. Semuanya nggak bergantung pada orang lain. Semuanya dimulai dari satu orang. Kamu nggak perlu nunggu dunia berubah, kamu cuma perlu mengambil langkah pertama untuk mulai menari. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah kamu siap untuk memulai?